Wah 100.000 ya, harapan gue, wah kali-kali gue bisa dapat 200.000 nih. Ya gitu. 300.000. Emang nggak dulu. Tapi masa emang ada orang berpikiran seperti itu? Podcast Masa sih ya, dengan tema kita malam hari ini. Oh, bukan malam sebenarnya. Kita buat yang di luar sana nggak tahu kalau kita ngetek malam. Jadi tema kita hari ini adalah lo ngasih tapi ngarep cashback. Dan sudah ada dua orang bersama gue, yaitu Biggie dan Bro James. Selamat datang Biggie, James. Lo yang keberapa kali, Gi? Dua kali lo, James. 3 kali ya. Lo sering juga ya berarti ya masuk frame ya. Korban kali guys. korban jorokan ya. Iya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua untuk menyaksikan kita di YouTube, dan pastinya juga untuk di YouTube lo kudu wajib komen, like atau subscribe ya. Subscribe ya. Jadi pastikan teman-teman semua bisa berinteraksi di situ. Betul. Atau lo punya ide-ide apapun itu lo bisa lakukan di situ juga. Dan dengarkan kita juga di Spotify. Dan pastinya untuk channel ini supaya lebih berkembang, kita juga butuh suggest dari teman-teman lah, ide-ide apa tentang klemit-klemit di seputar gereja ya. Yang lo rasakan mungkin aja juga terjadi di gereja yang lain. Nah, tema kita ini adalah lo ngasih tapi ngarep cashback ya. Masa sih ya? Ini sih ketika tema ini muncul, gue juga jadi bertanya-tanya gitu loh, apakah benar fenomena ini ditemukan di gereja-gereja. Contoh simpelnya adalah lo memberikan sesuatu, entah itu bentuknya persembahan atau apa, lo ngasih sebuah hal di situ, tapi lo mengharapkan ada yang diberikan atau balik lagi ke lo, mungkin bisa lebih banyak lagi, yang notabene nanti ujung-ujungnya dengan lo memberi, yaitu ada sebuah gambaran bahwa ketika lo memberikan sesuatu maka hidup lo jadi semakin makmur. Lo pernah menemukan fenomena seperti ini enggak? Ada bang. Ada. Gimana bro? Kayak misalkan kalau kita doa persembahan, mungkin pernah dengar kali ya. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memampukan kami untuk memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mungkin seperti itu kali ya bang? Pernah dengar nggak? Bisa jadi. Kalau lo ada nggak pengalaman? Ya pengalaman itu ketika pernah datanglah ke sebuah gereja segala macam. Doa persembahannya gini, ketika kamu banyak memberi maka kamu akan banyak menerima gitu loh. Kok terus ukuran ketulusan memberinya di mana? Kalau pada akhirnya gue mikir kasih aja yang banyak, kan dapatnya lebih banyak, jadi ngarep juga padahal kan sebenarnya. Loh, tapi kan pertanyaan gue gini, ada juga kan tertulis bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Minta. Salah nggak? Tadi kan lo bilang 2/3, berarti kan minta kan? Iya. Salah nggak? Gue nggak bisa bilang itu benar atau salah, tapi ketika hal itu terucap, orang jadi berpikirnya, lo dasar ketulusan lo memberi itu apa? Kan Tuhan udah bilang, berikanlah persembahan yang terbaik gitu loh. Nah, gue mampunya segitu yang terbaik, tapi ketika dipaksakan, kalau lo memberi besar, lo akan dapetnya lebih besar. Lo jelas-jelas kan ada yang bilang, ya mintalah maka akan kuberikan gitu. Ya ini kan apa yang lo berikan, lo minta dikasihnya berapa ya? Terserah Tuhan yang mau kasih, bukan berarti nih Tuhan gua kasih segini, lu berarti harus balikin ke gua segini, lu kan jadi tawar menawar. Tuh, kayak James mau ngomong. Lo gimana James? Gua nggak tahu. Tapi kan nggak salah James kalau misalnya gua bilang bahwa mintalah maka kamu akan diberi, bener nggak? Betul bang, nggak salah. Cuman kan Biggie waktu pada saat itu mungkin ya, dia nangkepnya begitu. Jadi kalau misalkan gua kasih lebih banyak dari yang biasanya, gua akan dapat lebih banyak lagi, kan seolah-olah seperti itu. Nah, yang dia tangkap. Oke. Tapi kalau misalkan Bang Erik bilang apa tadi, nggak salah dong minta seperti itu. Kan dasarnya memberi kita apa nih? Dasarnya kita memberikan persembahan apa nih? Apa kita sudah diberi atau kita mau minta gitu? Maksudnya gimana? Gua kurang jelas. Gimana? Pada saat kita memberikan persembahan, dasarnya apa? Apa karena memang lu sudah menerima dari Tuhan yang terbaik, terus akhirnya lu memberikan yang terbaik, atau lu memberikan yang terbaik buat Tuhan,
untuk dapat yang terbaik. Contoh konkret seperti apa? Misalkan gue udah dapat pekerjaan segala macam, nah Tuhan Yesus terima kasih, gue mau memberikan yang terbaik, lebih besar dari yang biasanya. Itu niat gue, motivasi gue. Tapi kan ada juga mungkin ya yang ditangkap Bibi, kalau misalkan gue kasih lebih, berarti gue akan dapat lebih. Motivasinya bukan dasar dia apa yang sudah dia terima, tapi dia mau menerima apa dengan memberi itu. Mancing. Jadi konsepnya kalau misalnya gue ngasih, contoh aja gue langsung konkret aja, gue ngomong gue ngasih 100.000 ya, harapan gue, wah kali-kali gue bisa dapat 200.000 nih. Ya gitu. 300.000. Emang nggak dulu. Tapi masa emang ada orang berpikiran seperti itu? Ya, pertanyaan gue simpel deh, ada nggak sih sebenarnya menurut lo? Ada lah, ada banget pasti kayak gitu. Karena kan kalau gue ya bang ya, kalau gue ketika gue dapat sesuatu, gue memberikan itu atas rasa gue tuh mengucap syukur atas apa yang udah gue dapat. Ya masalah berkatnya yang nanti gue dapat berapa, gue nggak mau, itu urusan belakangan. Yang penting gue memberikan apa yang ini gue udah dapat segini bagusnya gitu loh. Masa gue memberikan yang lebih dari yang biasanya karena sekarang gue sudah dapat berkat lebih, masa gue nggak mau gitu loh. Nah gini nih. Clear ya berarti di situ ya. Berarti dari lo berdua bahwa endingnya gue gak pernah punya motif untuk mendapatkan, kalau lo mau ngasih ya ngasih aja gitu ya konsepnya gitu ya. Mau ngasih aja. Bentuk kemo itu nggak boleh nuntut gitu, betul ya? Betul. Jangan jadikan itu tuh kayak misalkan ya gue umpannya pakai ini minimal dapetnya paus nih atau hiu lah gitu. Maksud lo gitu ya. Nah sekarang gini pertanyaan gue, kalau misalnya ini berkaitan nggak ya dengan di luar sana lu juga menemukan fenomena kayak gini nggak, bahwa akhirnya ujung-ujungnya adalah endingnya bicara tentang sebuah kemakmuran, sebuah kesuksesan. Jadi seolah-olah ketika lo ngasih sedikit ya lo mau ngarep apa dari ngasih sedikit itu, lo mau jadi tajir melintir, gue langsung to the point aja, tajir melintir, atau lo jadi sukses. Lo kalau mau, tadi kan lo bilang kan gitu kan Gi, ya kan, lo kalau mau dapat sukses tajir melintir, lo kasih juga dong sesuatu yang gede juga. Pernah nggak lo menemukan fenomena kayak gini? Ya pernah lah, ada beberapa. Nah oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka merespon orang-orang yang pada saat itu dalam tanda kutip tidak mampu atau miskin lah. Itu yang jadi pertanyaan gue. Artinya kalau misalkan ada orang yang kurang mampu, salah dong. Berarti ada yang salah dong dalam kehidupannya. Apa mungkin dia memberinya kurang banyak atau hanya pelit itu, atau pelit atau bagaimana? Berarti seolah-olah salah dong bang. Nah, gue nggak tahu. Berarti kan kembali lagi nih pada sebuah pengajaran, Emang lo pernah mendengar sebuah pengajaran tentang seperti itu? Secara langsung belum sih bang. Secara langsung belum, tapi ya kalau misalkan kayak tadi doa yang doa tadi seperti itu ya. Iya. Baik. Nah, konsep ideal lo sendiri seperti apa sebenarnya? Memberi persembahan gitu maksudnya. Memberikan persembahan dalam konteks memberikan persembahan. Ya kalau gue punya segini dan gue ngerasa gue mampu memberikan segitu dengan tulus gitu, ya itu yang gue berikan gitu, ketimbang gue nggak bisa kayak dia sih ngasih persembahan lebih apa segala macam gitu. Itu kan terkesan memasakkan kemampuan yang gue punya gitu, sedangkan gue belum punya kemampuan sampai segitu, tapi gue bisa memberikan tulus tuh segini gitu loh, dan gue nggak pernah berharap apapun gitu loh, karena konsepnya ketika lo memberi ya, kalau tangan kanan ngasih tangan kiri nggak usah tahu lah gitu. Maksudnya kalau memberi ya memberi aja, jangan berharap ketika lo memberi nih gue ngasih segini, gue berharap umpan baliknya segini nih tarikannya gitu loh. Ya, kalau gitu kan jadi nggak bener juga bagi guanya gitu. Jadi lebih kepada ketulusan ya, ketulusan entah mau ngasih berapa, ketulusan. Nah tapi kan pertanyaan gue, kalau nggak ngasih boleh nggak? Harus ada, kalau nggak ngasih itu kan kita lihat dari orangnya sih bang, dia mau ngasih mau nggak kan kita nggak tahu, dia alasan dia mau ngasih berapa kita nggak tahu, dia nggak mau ngasih alasannya apa kan kita nggak tahu. Tapi menurut lo berdua, gue tarik kesimpulan yang nggak pas adalah ketika lo mengharapkan sesuatu itu bentuknya
ada umpan balik, ada umpan balik, ada timbal balik. ada timbal balik, cashback kalau sekarang cashback entah Iya. bentuknya apapun itu. yang gratis ongkir gitu-gitu kan cashback juga tuh ya kan? Iya. Nah, tadi lo bilang bahwa yang tadi bahwa persepsi tentang yang miskin ini bagaimana, ada yang salah atau ada yang salah apa enggak persepsinya? Gue sih sampai sekarang gue nggak tahu, gue nggak pernah mendengarkan itu secara real, secara data. Tapi mungkin aja bisa terjadi seperti itu, bro, yang tadi lo bilang bahwa ada kondisi yang mengatakan bahwa ketika lo nggak ngasih lebih, ya hidup lo jadi carut marut seperti itu. Bisa jadi seperti itu kondisinya. Nah, sebenarnya bro, yang pengen gue tanya lebih jauh lagi, letak dari kata, karena ini sering banget nih, mintalah maka kamu akan diberi. Gue nggak tahu konsep mintalah maka akan kamu diberi. Menurut lo ada yang kurang pas gak yang ketika orang memaknai kata-kata ini? Seolah-olah tuh kalau kita mau apapun, sesuatu apapun yang kita mau, kita tinggal minta gitu. Nggak salah kan? Nggak salah, tapi kan apa yang kita mau belum tentu sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau gitu. Jadi ini nggak komprehensif dong berarti. Ngambil sebagian tapi nggak lihat ada bagian firman yang lain juga yang bahwa apa yang aku beri, pokoknya pasti aku ngasih akan terbaik buat lo, tapi yang terbaik buat gue belum tentu yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut dia kan. Nah, kayak gini bang, Tuhan Yesus saja ngajarin di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Oke. Jadi kan seolah-olah ya bukan kehendak kita yang jadi. Kalau kita minta, ya bukan kehendak kita juga yang jadi. Ya, kita minta aja. Minta aja, tapi kalau konteksnya lu memberi terus lu berharap, lu minta Tuhan, lah bener lu. Tunggu dulu. Ini relate gak sih sama kondisi bahwa ketika lo hidup dengan firman dia, maka lo harus tajir? Relate gak nih? Yang harus gitu ya, harus gitu ya. Harus. Jadi ukurannya relate. Jadi ada orang yang beranggapan seperti ini. Kalau lo memang hidup dalam firman dia, lo memberikan persembahan yang cukup segala macam, lo harusnya tajir. Relate gak sih? Ada gak sih gambaran kayak gini? Enggak. ya. Enggak, tapi yang tadi yang lo omongin tadi, yang tema ini, khusus tema ini, relate ke situ nggak sih sebenarnya? Ke arah sana nggak sih sebenarnya? Ada beberapa yang ke arah sana ada. Karena ketika ada beberapa teman gue yang selalu mempermasalahkan gini loh. Ya lu pantas aja lu gitu-gitu aja, orang lu ngasih ke Tuhan juga segitu-gitu aja, ya lu kasih yang lebih besar lah, pasti lu berkat lu. Sekarang pertanyaannya, ketika lu memberi dengan memaksakan diri, apa lu nggak mau merepotkan hidup lu sendiri gitu loh. Dan apakah berkat itu bentuknya selalu kuat? Kan enggak loh. Masa ukurannya ketika lu banyak memberi lu jadi tajir segala macem, ya buat gua nggak masuk akal aja sih gitu. Oke. Jadi gini, gue kepikiran aja, jangan-jangan sesuatu yang diberkati itu adalah sesuatu yang hidup lo mapan. Hidup lo kalau diberkati itu lah, kalau ukurannya adalah kemapanan. Enggak juga bang. Hah? Kalau lu kayak tajir melintir tapi lu nggak bisa menikmati kekayaan lu, gimana bang? Nah, tapi kan gue nggak tahu deh, jangan-jangan ini yang terabaikan bahwa akhirnya apa, ada sebuah pandangan mengkorelasikan antara diberkati mapan. Korelasinya itu tuh, kalau diberkati mapan. Pokoknya diberkati. Tapi ada bagian satu lagi yang dipisahkan lagi, yaitu kebahagiaannya tidak dikoneksikan. Padahal orang mapan belum tentu bahagia. Sepakat gak bang? Iya. Sepakat gak? Betul bang. Hah? Yang sebenarnya kita cari itu apa sih, yang diberkati mapan atau diberkati bahagia? Yang diberkati bahagia. Dua-duanya dong. Kalau gue sih maunya dua-duanya. Udah mapan juga bahagia lah. Itu salah lah ya. Boleh. Kalau gue sih maunya dua-duanya loh. Kalau misalnya gue cuma mapan doang tapi nggak bahagia, ya sama juga bohong. Tapi kalau bahagia sebenarnya segala-segalanya.
Tapi kalau bisa, kalau bahagia plus mapan kan enak ya cuy. Maruk juga lu. Betul ya bang. Tapi kan nggak salah. Nah, tapi pertanyaannya Manusiawi gini, sih, Bang. pointer utamanya bahagianya itu diabaikan. Jadi Ya. seolah-olah kalau gue melihat nih sebuah korelasi bahwa ketika lo diberkati maka ada sebuah kemapanan di sana. Ketika lo memberikan sesuatu maka akan ada timbal balik atau cashback yang besar juga lo. Semakin besar lo memberi maka lo akan mendapatkan besar juga. Betul. Seperti itu. Padahal gue nggak tahu. Buat gue persembahan itu sebenarnya mengajarkan sebuah ketaatan esensialnya. Buat gue pribadi. Setuju nggak lo? Setuju. Bukan motifnya mendapatkan sesuatu yang besar. Betul. Sepakat gak lo? Sepakat kalau itu. Karena Tapi memang Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi pointernya adalah bagaimana lo memaintain ketaatan lo di dalam kehidupan ajaran dia. Ya. Ada sebuah perpuluhan di sana, ketaatan yang diajarkan. Tapi ketika lo memberi, kemudian lo mengharapkan sesuatu yang notabene kurang lebih sama, ya. Karena konsepnya kan gitu, lo ngasih A, maka kurang lebih A plus 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 plus. Ngerti itu kan? Yes. Padahal, saya lagi, kita tahu ada sebuah firman mengatakan yang terbaik buat gue belum tentu terbaik. buat dia. Yang dia pasti berikan pasti yang terbaik buat kita. Nah, itu bicara tentang persembahan. Nah, pertanyaan gue lagi, padahal kalau misalnya kita bicara lagi lebih jauh lagi, persembahan yang benar-benar real adalah persembahan hidup lo. Ya. Sepakat gak lo? Persembahan hidup itu yang sebenarnya real, yang harus kita berikan. Berapa persen lo, bagaimana lo bisa memberikan hidup lo untuk memperbesar kerajaan dia, bukan materi lo. Pertanyaan berikutnya, jangan-jangan memang Tuhan butuh duit? Enggak loh, orang Tuhan yang punya isi dunia ini gimana? Dia mau nyetak duit juga bisa cuy. Iya. Ya enggak? Dia mau kasih persembahan, tapi Tuhan butuh adalah hidup lo. Bagaimana hidup lo bisa buat orang, buat membesar kerajaan dia. Dia nggak butuh materi lo cuy. Itu hanya impact dalam bentuk jangan-jangan ketika lo memberikan sebuah ketaatan, nih korelasi ini, ketika lo memberikan sebuah ketaatan, memberikan sesuatu, maka lo akan dilancarkan. Karena apa? Karena lo punya bagian hidup lo in nothing tulus, enjoy aja. Tapi kalau motif lo sudah mengharapkan sesuatu dari sana, itu yang menurutku kurang pas. Jadi buat teman-teman semua, rekan-rekan semua podcast, kalau memberikan persembahan dari kita bertiga, berikanlah persembahan hidup lo. Itu yang paling penting, itu yang Tuhan butuhkan untuk besar kerajaan dia. Tidak materi lo, bukan apapun materi lo, tapi sekali lagi hidup lo yang harus dipersembahkan. Ya. Jangan ada motivasi lain ya bang. Ya, jangan ada motivasi lain, jangan ada prinsip-prinsip cashback. Ya enggak? Iya. Yang penting sekali lagi carilah kebahagiaan. Kebahagiaan itu paling utama. Kebahagiaan itu bukan diukur dari materi. Ya. Tuhan akan memberikan ada si kaya dan si miskin. Semua punya fungsi dan tujuan. Kalau semua orang kaya, gue jamin, ya gereja nggak bakal pernah hidup. Gereja nggak bakal pernah hidup kalau semuanya kaya di sana. Gue yakin akan terjadi gontok-gontokan. Tetapi ketika di dalam satu gereja ada si kaya, ada si miskin yang tidak mampu, tetapi ada orang yang punya berlebihan, pada saat itulah Tuhan ingin mengajarkan bahwa apa yang lo punya silahkan berikan kepada yang belum punya. Tapi kebayangkah kalau misalnya setiap gereja mengharapkan semuanya adalah orang mampu? Itu impossible. Oke, sekali lagi inilah dia kita podcast Masasi dengan tema kita lo ngasih tapi ngarep cashback. Ya kembali lagi persembahkanlah hidup lo. Dan jangan lupa untuk kita semua untuk kemana bro? Pantengin kita di YouTube. Bisa subscribe, komen, saran, kritik, ide semua di situ. Bisa juga di Spotify dengerin. Terus kemudian ada di Instagram, Twitter, apalagi bang? Facebook juga ada Instagram tadi dulu ya? Udah yang jelas buat teman-teman semua jangan lupa untuk komen ya. Kemudian juga kasih ide di sana juga boleh. Iya. Ya, itu penting buat kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Inilah dia podcast Masasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.